Pernah nggak sih Anda penasaran apa sebetulnya isi dari laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan raksasa? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng laporan tahun 2025 dari Fajar Suryawisesa atau yang di bursa saham kodenya FASW. Dia ini salah satu pemain utama di industri kemasan Indonesia loh. Dokumen kayak gini kan kelihatannya cuma tumpukan angka yang rumit ya. Tapi tenang aja, di balik semua angka itu sebetulnya ada cerita yang menarik. Tugas kita di sini adalah memecahkan kode-kode itu dan mengungkap ceritanya. Yuk, kita mulai. Oke, jadi siapa sih FASW ini? Gampangnya gini, coba dibayangin kardus atau kemasan produk yang Anda lihat setiap hari. Nah, kemungkinan besar ada jejak FASW di situ. Mereka ini pemain kelas kakap di industri bahan dasar dan pengemasan di Indonesia. Nah, sebelum kita terjun langsung ke lautan angka, ada satu langkah cerdas yang perlu kita lakuin. Kita intip dulu catatan dari wasitnya, yaitu auditor independen. Anggap aja mereka ini kayak detektif keuangan yang ngasih kita petunjuk, bagian mana aja nih yang paling penting dan perlu kita waspadai. Para detektif ini punya istilah khusus, namanya hal audit utama. Intinya sih, ini tuh kayak mereka ngasih stabilo atau bendera merah di bagian-bagian laporan yang paling rumit, paling beresiko, atau yang paling butuh pertimbangan matang. Jadi, perhatian kita mulai dari sini dulu. Jadi, apa aja nih yang distabilo sama auditor buat FASW? Ternyata ada dua hal. Pertama, soal kapan persisnya mereka mencatat sebuah penjualan. Kedua, ini yang agak rumit, soal aset pajak. Sederhananya, ini soal keyakinan perusahaan bahwa kerugian di masa lalu bisa jadi diskon pajak di masa depan. Yuk kita bedah satu persatu. Kenapa sih? Soal waktu pencatatan pendapatan ini penting banget. Coba bayangin, kalau manajemen lagi dikejar target penjualan, bisa aja kan ada godaan buat menggeser pendapatan dari periode berikutnya ke periode sekarang, biar laporannya kelihatan lebih kinclong. Nah, risiko inilah yang lagi diwaspadai banget. Nah, poin kedua ini, wow, perusahaan ini ngaku punya aset pajak lebih dari 500 miliar rupiah. Gede banget kan? Tapi ada tapinya. Aset ini baru benar-benar bernilai kalau perusahaan bisa untung besar di masa depan. Jadi ini bukan uang yang udah ada di kantong ya, tapi lebih mirip pertaruhan besar pada optimisme mereka sendiri. Oke. Dengan dua catatan penting dari auditor itu di kepala kita, sekarang kita siap buat lihat gambaran besarnya. Anggap aja kita mau ambil foto ronsen kondisi keuangan perusahaan ini tepat di akhir tahun 2025. Sebenarnya kesehatan keuangan sebuah perusahaan itu sesimpel timbangan. Di satu sisi ada aset, yaitu semua harta yang mereka punya. Di sisi lain ada liabilitas alias semua utang-utangnya. Keseimbangan antara dua hal inilah yang jadi kuncinya. Kita mulai dari sisi aset dulu ya. Kelihatan ada penurunan sedikit dari tahun 2024 ke 2025. Nggak drastis sih, tapi ini tetap nunjukin kalau total harta yang mereka miliki sedikit menyusut. Tapi coba kita lihat sisi satunya, sisi utang atau liabilitas. Nah, ini dia yang bikin kaget. Lihat deh penurunannya, drastis banget. Mereka berhasil memangkas utang hampir 3 triliun rupiah dalam setahun. Wow, ini langkah yang besar banget. Terus, apa efeknya ke nilai bersih perusahaan? Jawabannya, ya ini. Karena utangnya dipotong habis-habisan, sementara asetnya relatif stabil, nilai bersih perusahaan yang biasa kita sebut ekuitas jadi melonjak naik. Artinya, secara struktur keuangan, mereka jadi jauh lebih sehat dan kokoh di atas kertas. Punya struktur keuangan yang sehat itu satu hal, tapi ada pertanyaan yang lebih mendasarkan, yaitu selama tahun 2025 itu, bisnisnya sendiri sebenarnya untung atau rugi. Nah, sekarang saatnya kita ikuti jejak aliran uangnya. Kalau kita lihat dari paling atas, yaitu penjualan, kelihatannya sih cerah ya. Penjualannya naik dari 7,7 triliun jadi 8,1 triliun rupiah. Sejauh ini kelihatannya bagus kan? Tapi, tunggu dulu. Ini baru setengah dari ceritanya. Nah, disinilah letak masalahnya. Lihat di angka di sebelah kanan. Biaya untuk memproduksi barang atau beban pokok penjualannya ternyata lebih besar daripada pendapatan yang mereka dapat. Gampangnya, mereka bakar duit untuk setiap barang yang berhasil mereka jual. Dan kalau ditotal selama setahun, inilah angka akhirnya. Rugi bersih 1,14 triliun rupiah. Jadi, meskipun penjualannya naik, bottom line-nya mereka tetap rugi besar. Sekarang jadi makin masuk akal kan kenapa tadi auditor khawatir banget soal optimisme profit di masa depan? Oke, kita sudah membongkar banyak sekali angka dan detail. Jadi apa sih kesimpulan utama yang harus kita pegang dari semua ini? Yuk kita rangkum jadi 3 poin penting. Jadi cerita FASW di 2025 itu ada 3 babak.
Pertama, mesin bisnisnya lagi kurang sehat. Biaya produksi lebih tinggi dari penjualan, hasilnya rugi. Kedua, kabar baiknya, fondasi keuangannya justru makin kokoh karena mereka berhasil bayar banyak utang. Dan ketiga, masa depannya masih abu-abu, terutama soal profitabilitas, persis seperti yang disorot oleh auditor. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk masa depan. VFSW sekarang punya fondasi keuangan yang lebih kuat berkat utang yang lebih sedikit. Tapi, mesin bisnisnya masih merugi. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana mereka akan menggunakan kekuatan fondasi ini untuk memperbaiki mesin bisnis mereka. Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan arah perusahaan di tahun-tahun mendatang.